lalu jangan lupa tag Instagramnya Imagro UGM Yogyakarta. Nah, jangan lupa juga Instagram teman-teman jangan di private ya, supaya kakak-kakak di sini bisa lihat, bisa baca pesan-pesan dari teman-teman gitu. Pokoknya jangan sampai nyesel karena nggak ikutan challenge ini. Nah, kayaknya di sini aku lihat juga teman-teman mungkin udah pada nggak sabar gitu ya, pengen langsung sharing bareng sama kakak-kakak kece tadi. Tapi mohon ditunggu dulu, kita dengerin dulu nih sambutan dari Kak Bilkis selaku Ketua Pelaksana Imagro Talk ini. Mungkin langsung saja kepada Kak Bilkis, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Mareta buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalin nama aku Bilkis Widaud Islam, biasa dipanggil Bilkis dari Budidaya Pertanian 2020. Sebelumnya aku mau mengapresiasi dulu nih buat teman-teman mubang yang udah dengan baik merencanakan acara Imagro kali ini. Kasih aku dulu dong. Oke, selanjutnya aku mau terima kasih dulu buat teman-teman di sini yang udah hadir untuk meramaikan acara Imagro kali ini. Semoga topik pembicaraan yang nantinya kita sharing-sharing itu nanti bakal bermanfaat buat kedepannya nanti. Pokoknya acara sharing-sharing ini tuh dibawa Evan aja, nggak usah sepaneng. Pokoknya Tuti kalau ada yang mau di chat, tinggal chat aja. Kalau ada yang mau on mic atau on cam, anu dong biar rame. Terus pokoknya dibuat santai aja, oke? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Bilkis atas sambutannya yang keren banget. Wah, ini kayaknya juga patut diapresiasi ya Kak Bilkis. Oke, mungkin teman-teman di sini bisa kasih reaction sebanyak-banyaknya buat Kak Bilkis dan kakak-kakak di sini supaya lebih semangat lagi nih buat sharing-sharing sama teman-teman pada malam hari ini. Ayo dong, boleh dong kita kasih reaction dulu buat kakak-kakaknya. Ayo dong kita kasih reaction supaya kakaknya lebih semangat lagi. Kasih buat sharing-sharing bareng sama teman-teman di sini. Oke, nah kalau sekarang udah dikasih reaction ya sama Bagus Sidik. Wah, makasih ya Bagus. Kayaknya di sini kakak-kakaknya udah pada semangat juga sih mau langsung sharing bareng sama teman-teman di sini. Dan teman-teman di sini juga kayaknya udah nggak sabar ya buat dengerin cerita-cerita atau mau ngobrol bareng sama kakak-kakaknya. Jadi mungkin langsung aja ya kita ke sharing session. Nah, jadi di sharing session ini pembahasan pertama yang bakalan kita obrolin di sini adalah mengenai praktikum. Karena kemarin di form yang kita bagikan ternyata banyak banget yang tanya gimana sih caranya jadi asisten praktikum, syarat-syaratnya apa aja, terus kerjaannya ngapain aja, suka dukanya apa, pokoknya banyak ya. Nah, maka dari itu spesial malam hari ini Kak Ersa sudah hadir bersama kita buat menceritakan pengalamannya selama menjadi asisten praktikum. Kak Ersa ini merupakan salah satu asisten praktikum morfologi dan sistematika tumbuhan tahun 2021. Oke, mungkin langsung saja kepada Kak Ersa, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Mareta. Ini Bilkis bisa minta tolong di share screen. Suaraku udah kedengeran ya berarti, teman-teman. Oke, sambil menunggu Bilkis share screen, aku mau tanya dong teman-teman di sini semester 1 berarti dapatnya praktikum agronomi sama apa lagi nih? Ada yang bisa bantu jawab? Halo, halo, ini aku nge-lag. Oh, ini udah ada yang jawab di kolom chat dari Siti Maesaroh, ada agronomi, mikrobioma, pertanian, dan MEP, Kak, katanya. Oke, mungkin kita tunggu sebentar ya teman-teman, karena sepertinya Kak Ersa ada kendala sinyal, jadi mohon bersabar, kita tunggu sebentar.
Halo teman-teman, maaf ya tadi aku sempat kelempar di sini hujan jadi koneksinya ikut jelek. Aku izin off cam dulu ya. Buat Mareta ini gimana? Aku lanjutin aja. Ya Kak, monggo silahkan dilanjut aja. Oke, siap. Oke, jadi di sini aku kebagian buat jelasin mengenai praktikum ya ke teman-teman. Slide-nya bisa minta tolong Oke, dilanjut lagi, Bilkis. Nah, ini. Jadi dari pertanyaan teman-teman yang udah dikumpulin sama teman-teman Mubang, kan ada beberapa pertanyaan tuh terkait asisten praktikum. Di antaranya ada yang kayak, kita tuh bisa join praktikum apa aja ya di semester-semester ke depan, terus syarat pendaftarannya gimana, seleksinya nanti gimana, terus asisten praktikum itu kerjanya ngapain aja gitu kan. Nah, jadi dari semua pertanyaan yang teman-teman udah sampaikan itu kita rangkum jadi materi singkat yang akan aku sampaikan di slide selanjutnya. Oke, nah kan dari mata kuliah yang teman-teman dapetin di semester 1, terus nanti semester 2 dan selanjutnya itu kan ada beberapa mata kuliah yang emang dari prodi agronomi, ada juga yang dari luar prodi agronomi atau dari Departemen Budidaya Pertanian. Dan itu ada praktikumnya sendiri-sendiri kan, beberapa mata kuliah itu. Malah kebanyakan emang ada praktikumnya. Itu teman-teman bisa mendaftarkan diri sebagai asisten praktikum buat mata kuliah yang ada di prodi kita sendiri. Tapi kalau dari luar prodi kita itu enggak semuanya kita bisa daftar. Contohnya kayak PKP teman-teman mungkin belum dapat ya. Semester 1 itu MEP ya kalau nggak salah. MEP, terus ada lagi mikrobioma pertanian kalau nggak salah kan. Nah, itu teman-teman nggak bisa daftar jadi asisten praktikumnya karena itu ada di luar Departemen Budidaya Pertanian. Tapi ada juga di luar mata kuliah di luar budidaya pertanian yang teman-teman tetap bisa mengambil kayak klimatologi pertanian. Ini bisa dari semua prodi yang ada di Fakultas Pertanian. Nah, kalau dari matkul Buper sendiri, kan kalau di semester 1 ada agronomi tuh, ada ekoper, nanti teman-teman bakal dapat, ada BTT atau budidaya tanaman tahunan, genetika pertanian, rancangan percobaan, terus ada banyak lagi yang bakal aku spesifikasi di slide selanjutnya. Nah, ini nanti kalau teman-teman udah masuk semester 3, teman-teman bisa daftar asisten agronomi. Kalau setahu aku, buat semester 3 sendiri baru bisa daftar agronomi, karena di semester sebelumnya kan baru dapat agronomi kan ya, di semester ganjil sebelumnya. Nah, semester 4 ini ada Genper, ada ekosistem pertanian. Terus ada juga semester 5-nya ada klimatologi pertanian, MST, ada rancop, pemulihan tanaman, teknologi benih gitu. Jadi semakin bertambah semester, nanti bakal semakin banyak mata kuliah yang bisa teman-teman ambil sebagai asisten praktikumnya. Gitu. Terus kalau misal di atas semester 6 ini bahkan kan banyak mata kuliah pilihan tuh. Teman-teman bisa ngambil mata kuliah pilihan itu dan nanti jadi daftar jadi asisten praktikumnya. Jadi kalau misal ada teman lain dalam satu angkatan yang nggak bisa ngambil, yang belum ngambil mata kuliah itu, teman-teman bisa ngasistenin temennya teman-teman sendiri yang belum ngambil di semester sebelumnya. Jadi kayak teman-teman nutorin teman-temannya teman-teman sendiri gimana? Teman-teman nutorin satu angkatannya sendiri gitu kan. Keren kan? Gitu. Nah, kalau dari aku sendiri kan aku ikutnya praktikum morfologi dan sistematika tumbuhan sama agronomi ya semester ini. Kalau morfologi dan sistematika tumbuhan itu dari angkatan 19 itu baru ada karena ada perubahan kurikulum kan ya. Jadi angkatan aku pertama kali dapat praktikum itu dan itu diambil dari Fakultas Biologi. Terus buat pendaftarannya sendiri karena itu masih pertama banget,
Jadi pas tahun kedua, pas aku udah ngambil praktikum itu, aku ditawarin sama dosen buat ngasisten yang di semester selanjutnya, yang di semester ini berarti, karena aku udah ngambil itu, gitu. Jadi kebanyakan sebenarnya di sini tuh oprek ya, tapi bisa aja close rek pada waktu-waktu tertentu gitu. Nah, untuk persyaratannya sendiri, secara lebih lengkapnya mungkin bisa di slide selanjutnya. Minta tolong di next slide, Bilkis. Halo Bilkis, apa ada kendala? Sepertinya baru ada kendala sinyal ya, itu videonya nge-lag. Mungkin kita tunggu sebentar ya Kak Ersa. Oke. Nah, sejauh ini dari yang aku jelasin itu ada yang ada yang kurang bisa dipahami nggak teman-teman? Atau teman-teman mau nanya apa dulu sembari Bilkis menyiapkan share screen-nya lagi? Ayo teman-teman yang mau bertanya nggak usah malu ya, boleh tulis di kolom chat atau on mic langsung supaya ngobrolnya juga lebih enak. Ini mumpung ada kakak-kakak yang berpengalaman nih yang bisa jawab pertanyaan teman-teman. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini buat bertanya gitu. Nah, udah di share screen nih, tapi sebelum aku melanjutin, aku mau denger dong suara salah satu teman-teman 21, karena kayaknya dari tadi belum ada suaranya ya, semenjak join Zoom. Mungkin yang paling atas, Faradiba Azhara Kamal, bisa on mic? Aku mau nanya dikit. Iya, Kak. Halo? Nah, kamu dari penjelasan yang aku udah sampaikan, kira-kira kamu ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang kurang jelas gitu? Sejauh ini udah jelas sih, Kak. Belum ada pertanyaan. Kamu ada, ya, gimana? Sejauh ini udah jelas, Kak. Belum ada pertanyaan. Oh iya, kamu ada ini nggak? Ada keinginan untuk menjadi asisten praktikum agronomi nggak? Kan kalian baru dapatnya agronomi ya semester ini. Pengen aja sih, Kak. Oke, oke, sip. Oke, sip kalau gitu. Oke, makasih. Iya, Kak. Makasih Faradiba. Oke, aku lanjutin ya. Sebentar, share screen-nya. Oke. Nah, teman-teman yang berminat jadi asisten praktikum nanti di semester-semester ke depan, nggak perlu bingung karena pasti nanti pengumumannya itu bakal di-share ke grup angkatan masing-masing. Terus untuk persyaratannya sendiri itu beda-beda tiap praktikumnya. Contohnya ini ya, yang ada di layar teman-teman tuh ada praktikum agronomi tuh. Kalau praktikum agronomi kan dari agronomi sendiri ya. Nah, ada tuh minimal nilai agronominya upper B. Terus syarat-syaratnya, kayaknya syarat-syaratnya juga nggak terlalu susah. Nggak susah kan, cuman yang paling krusial bukan ya. Yang paling kritikal mungkin yang nilainya minimal upper B, tapi teman-teman pasti nilainya juga bagus kan agronominya. Terus kayak dapat bekerja sama dalam tim dan lain-lain itu syarat yang general. Terus untuk seleksinya nanti tuh selain seleksi tulis, nanti ada tahapan seleksi selanjutnya. Kalau teman-teman lolos seleksi tulis bakal ada wawancara sama micro teaching. Micro teachingnya paling nanti kayak teman-teman ngejelasin
suatu materi tertentu, biasanya acak atau teman-teman suruh pilih sendiri acara berapa gitu, terus teman-teman sampein di depan, pewawancaranya, gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau daftar asisten agronomi tuh, teman-teman bingung kan, "Kak, ini pertanyaan yang muncul biasanya apa aja ya di wawancaranya atau micro teaching-nya baiknya kayak gimana?" Nah, teman-teman bisa nanya ke, teman-teman 20 atau teman-teman 19 yang ada di sini. Ada aku, ada Yani, ada Tribudi, ada Maria Eka, ada Mareta juga, ada Bilkis, ada Hanan, ada Rahma, atau mungkin kenalan cutting yang teman-teman punya, gitu. Kalau tadi kan yang aku sebutin yang dari agronomi ya, terus selanjutnya ada yang dari Klimat. Klimat ini kan bukan mata kuliah punya prodi kita, tapi dari prodi tanah kan ya, tapi mereka tetap apa ya, mereka terbuka untuk prodi lain. Jadi kita tetap bisa ngasisten di praktikum klimatologi pertanian ini. Terus ini persyaratannya mungkin agak beda, ada tuh IPK-nya di atas 3 gitu. Terus mereka juga butuh CV, kayaknya semuanya juga butuh CV ya. Ya, cuman di yang agronomi ini nggak ditulis. Terus ada juga asisten Genper. Nah, ini juga kalau misal Genper ini kan dari budidaya pertanian ya, itu ada perbedaan syaratnya buat yang dari budidaya pertanian sendiri sama yang di luar budidaya pertanian. Itu ada nilai mata kuliah dasar-dasar genetika atau genetika pertaniannya minimal buat budidaya pertanian itu B dan buat selain budidaya pertanian itu A gitu. Jadi kalau misal nilai kita jauh lebih rendah dikit dari prodi lain itu tetap diperbolehkan gitu. Kita minimal B, tapi yang lain dari prodi lain yang mau daftar minimal nilainya harus A. Gitu. Untuk selanjutnya, oh ternyata udah selesai sesi aku. Gitu teman-teman. Gitu, mungkin kalau misal teman-teman ada pertanyaan bisa gimana tuh? Bisa di keep atau setelah semua sesi berakhir. Langsung ditanyakan sekarang aja Kak Ersa. Oh, Jadi buat teman-teman di sini yang masih penasaran dan pengen tanya-tanya lebih lanjut nih tentang perasistenan gitu, boleh banget langsung ditanyain ya di sini. Kalau mau lewat chat boleh, mau on mic juga boleh. Monggo silahkan aja, seenaknya teman-teman gimana. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Ini mumpung ada kakak-kakaknya nih yang super keren banget ya. Yang oke, Adin Berliana mungkin boleh langsung aja on mic. Silahkan, monggo. Oke Kak, saya izin bertanya, tapi maaf kalau misal tadi udah dijelasin, soalnya saya tadi ke belakang sebentar. Ini biasanya kalau wawancara atau tes tertulis gitu, yang ngetes tuh dosen atau asisten yang lama ya Kak. Terus kalau untuk CV, untuk mendaftar asisten praktikum itu yang lebih dipandang yang kayak gimana gitu. Soalnya kan paling pengalamannya anak semester 1 ya cuma ikut panitia-panitia event kecil gitu yang belum yang terlalu berpengaruh gitu loh Kak. Oke, baik pertanyaannya Adin Berliana. Mungkin di sini Kak Ersa mau coba jawab dulu. iya, sip. Oke, aku langsung jawab ya. Terima kasih Mareta, sama terima kasih Adin Berliana buat pertanyaannya. Kalau untuk seleksi micro teaching sama seleksi wawancaranya, itu yang ngetes biasanya emang kakak-kakak asisten terdahulunya aja. Terus tadi apa lagi? Oh, untuk CV-nya itu kan apa ya, persyaratan pendaftaran awal kan. Jadi itu sebagai apa ya, sebagai syarat awal aja, nanti juga tetap ada tes tertulis gitu. Dari aku gitu, mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan?
kakak yang lain nih, mungkin ada yang mau nambahin nggak nih? Kak Rahma mungkin, Kak Rahma. Atau Kak Yani nih, udah on mic nih. Boleh Kak Yani? Silahkan, monggo. Ya udah, aku cuma mau nambahin dikit aja. Jadi emang untuk kayak asisten itu tuh benar-benar diserahkan ke mahasiswa gitu. Jadi dari seleksi dan lain-lainnya itu diserahkan ke mahasiswa atau asisten-asisten yang dulu gitu. Jadi biasanya sebelum oprek praktikum itu nanti akan ditunjuk satu koordinator praktikum. Biasanya itu dari cutting 18 gitu atau 17. Nah, itu nanti baru dari situ kita menyusun kayak mekanisme opreknya gimana gitu. Jadi dosen itu bisa dibilang nggak terlibat dalam seleksi asisten gitu. Oke, terima kasih ya Kak Yani tambahannya. Oke. Kak Rahma kayaknya juga pengen nambahin ya ini. Oke, mungkin langsung aja Kak Rahma, monggo silahkan. Ya, aku cuma mau nambahin dikit aja. Tadi kan ditanyain soal seleksinya kayak gimana. Nah, pengalaman aku tahun kemarin yang 2020 itu soalnya pakai quizzes dan itu materinya cuma seputar materi yang udah kita pelajarin pas praktikum apa dulu. Jadi enggak jadi kalau kita belajar pasti bisa ngerjainnya. Aku cuma mau nambahin itu. Terus kalau masalah CV aku juga dikit gitu pengalamannya kemarin. Jadi menurutku kalau pengalaman sebanyak gimana tuh nggak terlalu masalah karena aku juga pas daftar itu baru dikit pengalamannya dan alhamdulillah juga lanjut ke seleksi berikutnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rahma atas tambahannya. Mungkin di sini ada kakak-kakak lain yang mau menambahkan lagi mungkin. Oh ya, mungkin aku mau nambahin dikit aja gitu. Jadi biasanya kalau mungkin teman-teman masih bingung micro teaching itu kayak gimana ya. Tadi kan udah dijelasin Ersa, mungkin aku mau nambahin. Jadi micro teaching itu tuh kayak kita tuh kasarannya role play jadi asisten gitu. Jadi kan kita kan di depannya kakak-kakak asisten yang dulu kan. Nah, itu tuh ntar kita tuh menganggap ya kakak-kakak asisten ini jadi praktikan kita gitu, terus kita ngejelasin materi dari praktikum itu. Nah, jadi kalau sebelum micro teaching ini sih harus belajar semua materi praktikum. Jadi misal agronomi ada berapa acara ya? Agronomi ada 4 acara ya, 4 atau 5, 4 acara. Nah, itu tuh ya kalian pelajarin semua materinya praktikum agronomi gitu. Dan ini beda-beda tiap praktikum. Jadi ada praktikum yang ngebolehin pakai PPT buat ngebantu micro teaching, ada praktikum yang nggak ngebolehin pakai PPT. Jadi kalian benar-benar harus ngejelasin gitu di wawancara di micro teaching yang jadi kayak ujian lisan gitu bisa dibilang. Tapi menurutku mending siapin PPT aja gitu karena siapa tahu kayak seleksinya tuh boleh pakai PPT. Maksudnya micro teachingnya boleh pakai PPT. Dan bikin PPT itu kayak membantu kalian untuk menyerap materi praktikum gitu. Kan materi praktikum banyak tuh. Nah, dengan bikin PPT itu kalian kayak membantu untuk menyerap materi praktikumnya gitu. Biar pas micro teaching-nya, pas ngomongnya itu jadi lebih lancar. Jadi misal meskipun PPT-nya itu nggak kepakai, itu tuh membantu untuk kalian lebih memahami dan mendalami materi praktikumnya. Gitu mungkin. Maaf kalau kepanjangan. Terima kasih. Oke, makasih Kak Yani atas tambahannya. Mungkin di sini ada kakak-kakak lain yang mau menambahkan. Oke, kalau udah nggak ada, mungkin gimana Adin? Apakah sudah terjawab atau malah ada pertanyaan lagi nih? Halo, Adin Berliana, apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Di sini teman-teman lain mungkin ada yang ingin bertanya juga. Monggo, silahkan santai aja ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, jangan malu-malu buat bertanya, jangan takut pokoknya. Tanyain aja karena mumpung ada kesempatan kan ya.
Gimana nih? Nggak ada yang mau tanya nih? Kalau nggak ada, mungkin kalau sekarang belum kepikiran. Oh, oke, oke. Baik, silakan Azari Hanafi. Baik, terima kasih Kak. Suara saya putus-putus. Aman kok, masih bisa terdengar. Jadi gini, saya mau tanya kalau keuntungannya jadi asprak itu apa gitu? Keuntungannya, manfaatnya gitu. Gitu Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini kakak-kakak mau coba jawab. Langsung aja, saya persilahkan kalau ada kakak-kakak yang mau jawab dulu. Dari aku mungkin yang jelasnya keuntungannya itu maaf ya, pengalaman yang berharga banget dan pasti bisa dimasukin ke CV teman-teman. Terus kalau teman-teman satu kali ngikut jadi asisten praktikum itu, mungkin tahun depannya lagi teman-teman bisa ditarik lagi jadi asisten praktikum itu. Nah, kalau misalnya teman-teman sering tuh jadi asisten praktikum kan pasti teman-teman udah biasa kan ya buat ngajar atau ngetutor gitu. Terus itu somehow bisa ngebuka jalan teman-teman lebih lebar lagi buat jadi asisten praktikum di praktikum selanjutnya. Terus selain itu bicara dari segi fee, dari segi apa ya? Jadi teman-teman itu kan juga dibayar kan jadi asisten praktikum. Jadi bisa nambahin bisa nambahin uang saku teman-teman gitu. Jadi aku mungkin itu, mungkin teman-teman lain bisa nambahin. Aku mau nambahin dari jawabannya Kak Esa tadi, keuntungan lainnya jadi asisten praktikum itu yang pertama mengulang materi, jadi kita bisa lebih paham materinya, nancep gitu. Yang misalnya semester kemarin belum, terus kita mau pertemuan gitu sama kelas, nah kita harus baca dulu materinya biar paham, terus yaitu berguna bagi kita buat paham materi agronomi. Terus yang kedua, menurutku juga lebih dekat sama dosen juga, kan kita juga ada pertemuan sama dosen. Terus yang ketiga, melatih rasa tanggung jawab, terus itu bisa kita tuh jadi lebih pede gitu kalau mau ngomong sama orang karena terlatih buat ngomong saat kelas gitu. Kasih. Ini kakak-kakaknya ada yang masih mau menambahkan lagi mungkin? Mungkin aku mau nambahin dikit aja dari Ersa sama Rahma. Gitu. Mungkin teman-teman kayak bertanya-tanya, berapa sih nominal bayaran asisten itu? Ya mungkin nggak banyak, tapi lumayan banget sih, sekitar rentangnya sih yang aku tahu ya, kalau itu sekitar 150 sampai 300-an ribu gitu, tergantung praktikumnya. Gitu kan ya lumayan banget lah buat beli kilo, lumayan 150.000 kan. Terus selain itu benar sih kata Rahma, kayak kamu tuh jadi kenal sama dosen, ini saya kenal gitu ya sama dosen. Jadi kalau misal kamu ada urusan sama dosen itu, ini pengalaman tuh ya. Kalau kamu misal ada urusan sama dosen itu, urusanmu tuh jadi cepat gitu. Jadi kayak lebih cepat dari teman-temanmu yang bukan asisten gitu. Terus apalagi sama iya sih benar kayak melatih public speaking. Karena kan public speaking itu ya salah satu skill yang cukup penting menurutku gitu. Jadi dengan jadi asisten itu tuh juga kita melatih public speaking, terus kita melatih berkomunikasi dengan banyak orang, baik dengan sesama asisten, terus sama dosen dan cutting, terus sama praktikan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yani. Mungkin ada yang masih mau menambahkan lagi dari kakak-kakaknya? Atau sudah cukup? Oke, sepertinya sudah cukup ya.
Kalau dari Azari sendiri bagaimana, apakah sudah terjawab atau justru malah ada pertanyaan lain nih yang terbesit gitu dari setelah mendengar jawaban dari kakak-kakaknya tadi? Monggo. Sudah cukup, Kak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali. Oke, ini masih ada yang ingin bertanya nggak nih teman-teman? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan aja ya, langsung raise hand atau langsung on mic aja, boleh banget. Oh iya, yang di chat ya. Ternyata di chat ada yang tanya nih. Dari Yunita Eka Putri, izin bertanya Kak, bagaimana tipsnya untuk membagi waktu sebagai asprak dan sebagai mahasiswa? Oke, mungkin langsung aja kali ya dijawab sama kakak-kakaknya. Monggo Kak, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Yunita. Mana nih yang mau jawab duluan nih? Kak Yani, Kak Rahma, Kak Eka, Kak Ersa, atau siapa nih? Bebas, monggo. Siapa dulu yang mau jawab nih? Mungkin Kak Yani dulu deh, coba Kak Yani. Bagaimana tanggapannya nih dari pertanyaannya Yunita tadi? Gimana tipsnya buat membagi waktu sebagai asprak dan sebagai mahasiswa? Oke, sejujurnya ya kalau dari aku sih nggak ada tips tertentu karena sebetulnya jadi asprak itu nggak sesibuk itu sebenarnya, jujur nggak sesibuk itu. Sibuknya tuh yang bikin sibuk tuh cuma ngoreksi lapraknya, itu sih yang bikin sibuk. Karena dia kan banyak ya, bayangin misal satu asisten megang 15 anak gitu lah ya, anggap aja. Satu asisten megang 15 anak, masing-masing anak ada laporannya, dan acaranya anggap aja misal kayak agronomi ada 4 acara gitu, jadi harus koreksi 60 laporan gitu kan kasarannya. Nah itu sih yang sebenarnya menyita waktu, dan sebenarnya koreksi laprak tuh bisa dicicil misal sehari 1 acara gitu atau sehari setengah acara gitu. Terus kalau misal dari kayak nyiapin materi dan lain-lainnya itu biasanya sih kalau aku sih biasanya mungkin beberapa jam sebelum praktikum itu aku nge-review lagi sebelum asisten gitu. Kayak kan kita kan menyiapkan materi kan sebelum praktikum, itu biasanya dibagi antar asisten gitu, kayak kamu nyiapin materi acara ini, kamu nyiapin materi acara itu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada tips khusus sih buat membagi waktunya, karena sebetulnya nggak sesibuk itu, dan kita kan bareng-bareng gitu kan, asisten itu nggak sendiri. Gitu sih, mungkin tipsnya cuma satu sih, kalau ngoreksi laprak tuh dicicil, jangan ditumpuk di akhir. Pengalaman ya Allah. Ngoreksi numpuk di akhir terus jadi ya gitu, agak keburu-buru. Gitu aja sih mungkin dari Ersa atau Rahman yang sudah merasakan menjadi asisten, silakan untuk menambahkan, mungkin ada tips-tips lain. Aku mau nambahin, kalau dari aku sama kayak Mbak Yani sih, nggak beda jauh. Karena jadi asprak tuh kayak kita kuliah biasa gitu, cuma bedanya kita harus nyiapin materi dulu. Biasanya kalau agronomi itu seminggu sekali itu rapat nyiapin materi buat pertemuan depannya. Nah terus kalau buat tips membagi waktunya, ya sama ngoreksi laporannya jangan di akhir karena lama banget ngoreksi laporan itu. Terus pinter-pinter bagi waktu. Kalau buat nyari jadwal, karena aku gabungnya di asisten praktikum kan semester 3. Nah itu semester 3 itu lagi banyaknya praktikum. Jadi yang bisa masuk ke jadwal harian buat ikut asprak itu harus dipilih gitu. Jadi nggak bisa, misalnya kita kan aku hari Kamis nih praktikumnya agronomi ngajarnya masuk kelasnya, tapi aku tuh setiap hari praktikum semester 3, jadi harus dikosongin hari Kamis itu buat jadi asisten praktikum gitu. Jadi sehari ada yang 2 kali praktikum aku gitu sih. Jadi kalau semester 3 itu karena lagi banyak-banyaknya praktikum, jadi harus pinter ngatur jadwalnya biar nggak tabrakan. Soalnya temanku ada yang
daftar asisten praktikum, tapi jadwalnya dia itu tabrakan sama praktikumnya dia yang di semester 3, jadinya nggak bisa gitu, nggak bisa jadi praktikum. Gitu aja sih tipsnya dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Kak Rahma dan Kak Yani. Mungkin buat Yunita, apakah sudah menjawab? Oke. Oke, baik. Terima kasih Yunita. Nah, apakah dari teman-teman masih ada yang ingin bertanya mengenai perasistenan ini? Mumpung ada kakak-kakaknya nih. Karena kesempatan gak datang 2 kali ya teman-teman. Jadi manfaatkanlah kesempatan ini dengan baik. Kalau masih ada yang mau ditanyain, dibingungin, ditanyain sekarang aja deh. Gitu. Sudah nggak ada ya sepertinya. Oke, mungkin kita langsung ke pembahasan selanjutnya aja kali ya, yang juga nggak kalah pentingnya nih, nggak kalah menarik untuk dibahas juga, dan tentunya juga sangat bermanfaat dan informatif buat teman-teman di sini. Di sini udah ada Kak Yani yang bakalan sharing bareng sama kita tentang beasiswa dan KRS. Oke, mungkin langsung saja kepada Kak Yani. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih. Mungkin boleh tolong di-share screen teman-teman Mubang. Oke, terima kasih. Jadi di sini aku pengen ngebahas gimana sih lebih tepatnya bagaimana sih mekanisme, karena kayak banyak banget yang nanyain ini tiap semester gitu. Oke, mungkin boleh di next. Jadi gimana sih secara singkat ya pendaftaran beasiswa di fakultas itu gimana? Yang pertama, teman-teman bisa mendownload formulir beasiswa biar untuk mendapatkan surat rekomendasi dari fakultas. Kan biasanya beasiswa itu kan meminta surat rekomendasi dari fakultas gitu kan sebagai salah satu syarat pendaftarannya. Nah, itu tuh bisa teman-teman dapatkan dengan mengisi formulir yang teman-teman bisa unduh di websitenya Advokema di advokesma.ugm.wordpress.com maksudnya itu wordpress.com. Di bagian unduhan itu ntar ada file formulir permohonan beasiswa, itu teman-teman bisa download di situ. Terus yang kedua kan teman-teman isi tuh formulirnya. Nah, habis itu teman-teman kirim ke akademik fakultas lewat WA. Nah, nomor WA akademik itu bisa teman-teman lihat di mana, bisa teman-teman lihat juga di web aku di bagian kontak. Nah, terus teman-teman ini nih yang penting, teman-teman ngirim ke WA akademik itu dalam bentuk docs, karena biar sama akademik itu tuh bisa diedit, ntar diisi bagian yang harus diisi oleh akademik dan bisa diisi kayak sama tanda tangannya nanti waktu dekan bidang akademik gitu. Terus nanti yang ketiga, nanti teman-teman kalau misal suratnya udah selesai itu tuh bakal dikirim oleh akademik balik ke teman-teman. Biasanya nanti bentuknya PDF, dan itu tuh antara formulir beasiswa sama surat rekomendasinya kan digabung. Nah itu ntar teman-teman pisah sendiri aja pakai tools pemisah PDF yang ada di Google. Gitu ntar dikirim oleh akademik. Biasanya cepet kok. Aku biasanya kalau kadang kirim formulir tuh sore gitu, kadang jam 2 itu jam 4 udah dikirim balik. Terus kayak pernah aku kepepet gitu kan, aku kayak baru mau daftar beasiswa itu karena baru tahu infonya, jadi kayak kepepet gitu, aku tuh ngirim formulir jam 3 gitu, jam 3 aku kirim formulirnya ke WA akademik, itu tuh kayak malamnya tuh udah dikirim. Alhamdulillahnya gitu cepet gitu untuk pengurusan formulir beasiswa ini. Terus yang keempat, nanti teman-teman daftar beasiswanya lewat Simaster, itu untuk beasiswa yang emang emang diinfokan oleh UGM gitu. Jadi bukan mungkin teman-teman kalau dapat info beasiswa dari luar yang bukan dari UGM itu tuh ya nggak usah daftar lewat Simaster gitu. Tapi kalau misal emang beasiswanya itu yang didapat dari UGM itu tuh nanti harus daftar juga lewat Simaster. Oke, next.
Oke, jadi dokumen-dokumen ini itu tuh biasanya selain disyaratkan selain disyaratkan oleh penyelenggara beasiswa, itu tuh juga disyaratkan oleh si master gitu, oleh fakultas. Jadi yang pertama yang barusan aku jelasin, formulir dan surat rekomendasi dari fakultas. Terus yang ketiga, formulir beasiswa dari penyelenggara beasiswanya itu nanti ya biasanya teman-teman bisa download di website penyelenggara beasiswanya gitu. Terus KTM ini bebas bentuknya JPG atau PDF bebas. Terus kartu hasil studi yang bisa teman-teman download di bagian akademik hasil studi. Terus ntar teman-teman klik cetak KHS, ntar ke download kartu KHS teman-teman. Terus transkrip nilai juga di bagian akademik, transkrip sementara terus cetak. Ini tuh tiap beasiswa beda ya, ada yang mensyaratkan KHS, ada yang mensyaratkan transkrip nilai gitu. Jadi teman-teman yang teliti aja baca persyaratan beasiswanya gitu. Terus yang terakhir biasanya itu tuh akan diminta oleh penyelenggara beasiswa itu slip gaji orang tua bagi teman-teman yang orang tuanya adalah pegawai dan PNS, atau surat keterangan penghasilan dari kelurahan bagi teman-teman yang orang tuanya wira swasta. Jadi kalau misal teman-teman orang tuanya wira swasta, teman-teman minta aja surat keterangan penghasilan ke kelurahan tempat tinggal teman-teman masing-masing gitu. Oke, next. Jadi ini ada beberapa beasiswa yang rutin tiap tahun, tiap periode itu dibuka oleh Faperta. Yang pertama tuh Tanoto Foundation, yang kedua beasiswa Kagama atau keluarga alumni Gajah Mada, yang ketiga ada Adaro Foundation, Pertamina Sobat Bumi, Bank Indonesia, Bakti BCA, Kargil, Marga Pembangunan Jaya, dan masih banyak lagi gitu. Yang teman-teman bisa cari di beberapa sumber ini. Next. Jadi teman-teman untuk kalau misalnya pengen tahu ada apa aja sih beasiswa yang lagi buka gitu, dan kayak available buat kita anak-anak pertanian, itu bisa lihat di Ditmawa UGM. Yang pertama di Instagramnya Ditmawa UGM, itu teman-teman follow aja. Itu tuh kayak setiap ada info beasiswa itu tuh bakal di-upload di situ biasanya. Terus ada di websitenya Arpo, itu di bagian kalau misal teman-teman kan postingannya banyak ya, kecampur-campur. Kalau misal teman-teman cuma mau lihat postingan yang beasiswa aja, teman-teman klik tag yang beasiswa. Terus teman-teman bisa lihat di bagian DC Master UGM, di bagian kemahasiswaan, di bagian kemahasiswaan, terus di bagian beasiswa gitu. Ntar kayak akan terlihat kayak beasiswa apa aja yang buka, terus pelamarnya udah berapa, dan penerimanya itu berapa, terus kayak durasi pembukaan beasiswanya itu. Jadi durasi pendaftaran beasiswanya itu berapa lama gitu. Misal dari 7 Januari sampai 14 Januari gitu misal. Oke, mungkin bisa di next. Oke, mungkin aku kembaliin dulu ke Mareta, gimana? Oke, mungkin untuk yang KRS kalau dimulai dari Kak Yani dulu boleh. Nanti teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain kalau mau menambahkan juga langsung dipersilahkan aja. Gitu aja kali ya, Kak. Oh ya, oke, kalau gitu boleh. Mungkin kalau gitu mungkin teman-teman yang punya pertanyaan terkait dengan beasiswa bisa disimpan dulu, nanti bakal kita jawab di akhir. Jadi mungkin boleh kita lanjutin ke ke materi tentang KRS-an gitu. Oke, jadi aku langsung aja KRS. Oh ya, sebelumnya mungkin dari teman-teman ada yang bisa tolong kasih tahu nggak ya untuk semester 2 ini teman-teman
KRS-nya bakal dipaketin kayak semester 1 atau teman-teman semester 1 dipaketin atau udah ngisi sendiri ya kayak milih kelas sendiri gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang boleh tolong on mic atau chat kayak gimana sih KRS teman-teman semester 1 kemarin kayak dipaketin atau dipaketin. Terus kalau untuk semester 2 ini info-infonya gimana ya? Bakal dipaketin atau teman-teman bakal milih kelas sendiri gitu? Nah, kalau pas tahunku itu dipaketin juga sampai semester 2. Semester 3 itu baru milih sendiri. Tapi mungkin di tahun ini berubah gitu, siapa tahu. Jadi kalau semester 2 ini gimana? Bakal gimana teman-teman? Mungkin ada yang udah dapat info gitu? Maaf Kak, izin menjawab. Silakan. Untuk sejauh ini sih belum ada info, tapi untuk kurikulum kemarin tuh nggak ada matkul pilihan kalau nggak salah Kak. Berarti wajib semua. Oh gitu. Sebenarnya kalian semester 2 bisa milih matkul pilihan sih. Udah ada yang bisa dipilih gitu. Tapi berarti ini bakal dipaketin ya? Apa namanya KRS-annya gitu untuk semester 2 ini? Kurang tahu sih Kak, tapi sepertinya sih iya. Oh ya, gimana? Kayaknya ada yang ngomong. Oke. Mungkin ya udah kalau gitu aku lanjutin aja dulu. Jadi kalau gitu mungkin kayaknya mulai semester 3, jadi semester depan lagi teman-teman akan memilih KRS sendiri gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar kayak war atau perang KRS, dan itu benar adanya guys. Jadi mungkin next dulu. Oke, jadi kalau misal teman-teman semester 3 kan udah mulai harus menyusun KRS sendiri gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa kayak mulai menyusun gitu dari jauh-jauh hari. Kayak teman-teman mau ambil kelasnya mana nih, kayak dosen mana nih yang enak kira-kira gitu. Jadi untuk semester 2 ini kan teman-teman bakal dapat ekosistem pertanian kan ya, salah satunya. Ini yang ada di layar, itu kan salah satunya ekosistem pertanian. Nah, teman-teman bisa milih nih, kira-kira dosen mana yang enak ya? Pak Taufan enak nggak ya? Bu Budiastuti enak nggak ya? Itu ya teman-teman bisa tanya ke kating-kating yang mungkin sudah pernah merasakan diajar oleh beliau gitu. Tapi kalau misal teman-teman dipaketin ya udah ngikut paketnya aja gitu. Jangan sampai teman-teman ngubah paket KRS paket yang udah teman-teman dapatkan, karena itu nanti urusannya bakal ruwet di belakang gitu. Oh ya, terus apa ya? Kalau misal mau nyusun KRS tuh bisa sih kayak janjian sama teman-teman gitu, ambil kelas ini bareng yuk gitu, biar kayak apa ya, di kelas itu ya ntar kalau ada tugas biar saling bantu gitu. Kalau sebelum ujian bisa belajar bareng gitu. Jadi susun aja dari jauh-jauh hari gitu, kayak KRS-nya teman-teman, kayak Senin kira-kira mau ambil apa, Selasa mau ambil apa gitu. Teman-teman susun sebaik-baiknya biar jadwalnya juga nggak terlalu padat gitu. Jadi kalau bisa ya jangan, ya buat demi kesehatan fisik dan mental teman-teman itu tuh jangan kayak 3 matkul full dari jam 7 sampai jam 1. Itu aku sering sih dulu pas semester 3, semester 2, semester 3 gitu. Cuma ya itu tuh tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental. Jadi
teman-teman susun sebaik-baiknya KRS-nya gitu. Dan oh ya kalau bisa teman-teman konsultasiin juga sama dosen pembimbing akademik atau DPA teman-teman masing-masing gitu. Biasanya ada DPA yang kayak membuka konsultasi gitu buat mahasiswanya atau mahasiswanya ya request aja gitu ke DPA-nya, Pak atau Bu, saya mau konsul KRS dong, enaknya ambil matkul apa ya gitu. Kalau misal saya minatnya ke sini, minatnya anggap aja misal ke komoditas apa ya, kakao misal gitu. Jadi teman-teman bisa konsul ke DPA gitu terkait dengan mata kuliah yang sebaiknya diambil gitu. Oke, mungkin next. Bentar, oke. Mungkin kalau gitu udah sih kayaknya tentang KRS. Oh ya, bentar. BTW masalah evaluasi dosen ya. Teman-teman jangan lupa isi ya guys, evaluasi dosen itu. Karena kalau teman-teman nggak ngisi evaluasi dosen, itu tuh nggak akan bisa ngisi KRS gitu. Jadi, ini pengalamanku semester 4 ya. Kan aku udah nyusun KRS tuh. Aku Senin mau ambil kelas apa, aku Selasa mau ambil kelas apa gitu. Nah, itu tuh kan KRS itu jam berapa ya? Jam 8 ya. Jam 8 tank itu aku buka kan KRS itu. Nah, itu tuh ketulis gitu, Anda belum mengisi edom. Nah, itu tuh aku langsung panik kan. Aku langsung cepat-cepat isi edom. Tapi kelas-kelas yang tapi setelah selesai ngisi edom itu kan banyak kan ya edom itu. Nah, setelah ngisi edom itu, aku kan jadi baru bisa ngisi KRS kan. Dan itu kelas yang aku mau itu kayak udah penuh semua gitu. Jadi ya agak apa ya? Jadi kayak kalau teman-teman lupa ngisi edom itu tuh bisa merusak rencana teman-teman satu semester ke depan gitu. Jadi jangan lupa ngisi edom gitu, dan bayar UKT juga tentu jangan lupa. Kalau misal teman-teman mau ikut penurunan keringanan UKT dengan presentasi tertentu, teman-teman juga bisa lihat kayak prosedurnya di website Advokesma. Terus kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyain, bisa tanya ke CP Departemen Buper gitu, ada di website Advo juga. Begitu mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain. Aku kembaliin dulu ke Mareta. Oke, terima kasih banyak Kak Yani atas sharing-sharingnya tentang beasiswa dan KRS. Oke, langsung aja di sini mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya mengenai beasiswa ataupun KRS. Monggo silahkan aja, mungkin buat jaga-jaga kalau misalnya semester 2 ini ternyata nggak dipaketin gitu, KRS-nya bisa ditanyain ya di sini. Oke, silahkan Bagus. Izin bertanya, Kak. Monggo, silahkan. Untuk caranya mengisi KRS itu langkah-langkah sebelum mengisi KRS, cara menyusun jadwalnya itu bagaimana? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin di sini ada kakak-kakak yang mau coba jawab dulu. Tadi Bagus tanya langkah-langkah menyusun itu ya, kelas yang mau kita ambil gitu ya, Bagus ya? Iya, Kak. Oke, mungkin kalau dari aku ya, kalau mau susun jadwal gitu sih aku biasanya survei dulu mengenai matkul tersebut, mengenai dosen matkul tersebut, aku tanya-tanya ke kakak-kakak tingkat, dan aku susun aja, aku tulis gitu sih, misalnya ekosistem pertanian nih, yang enak dosennya di kelas A itu Kamis jam 9 ya. Berarti yang Kamis jam 9 itu aku kosongin buat ekosistem pertanian. Terus hari Seninnya, misalnya dari hari Senin itu ada matkul apa ya, semester 2 itu genetika pertanian bukan ya? Misalnya genetika pertanian kelasnya Pak A gitu. Aku pilih kelas Pak A ya hari Senin itu aku kosongin buat Pak A jam sekian. Jadi ya kita susun sendiri gitu, kayak kita nyusun jadwal kita sendiri buat kuliah gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen kosongin hari Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kayak gitu juga boleh aja sih kalian padetin di hari-hari sebelumnya atau sesudahnya. Jadi kalau nyusun jadwal KRS gitu sebenarnya sih bebas aja, tergantung kita mau
nyusun jadwalnya kayak gimana gitu. Mungkin ada yang mau nambahin dari kakak-kakaknya? Aku nambahin sedikit ya, Boleh, boleh? boleh. Nah, Boleh, jadi silakan. kalau aku sebenarnya hampir mirip sama Mareta, kayak pertama survei-survei dulu, tapi kan biasanya KRS itu kan waktunya masih panjang gitu. H-7 itu teman-teman itu boleh banget kayak misalnya buat tabel di Excel, terus kalian tulis, misalnya kalian pengen mata kuliah ini di hari ini gitu. Jadi ada gambaran kasar gitu. Kalian hari Senin misalnya ada 3 matkul mungkin atau ada 2 matkul, 2 praktikum. Nah, itu nanti kelihatan bobotnya teman-teman itu apakah hari itu berat atau enggak. Jadi lebih mudah disesuaikan. Aku nggak berani bilang kalau misalnya satu hari jangan 3 matkul, soalnya beberapa anak berbeda ya. Kan ada anak yang mungkin kuat kalau misalnya satu hari 5 matkul, 5 praktikum. Ada anak yang memang harus rata-rata, maksudnya setiap hari harus rata-ratanya 2 matkul aja, jangan langsung blek gitu. Nah, itu disesuaikan sama kemauannya teman-teman, enaknya gimana. Pasti ada konsekuensinya sih. Kalau rata, enaknya itu teman-teman nggak terlalu berat. Mau ngerjakan tugas, mau belajar, itu enak. Kalau nggak enaknya, hampir nggak ada waktu luang. Tapi kalau misalnya teman-teman mau madetin nih, misalnya hari Senin aku mau semuanya gitu. Ya, beratnya adalah kalian kesusahan kalau misalnya belajar atau mengerjakan tugas karena deadline-nya biasanya mirip-mirip. Tapi kelebihannya biasanya ada hari libur gitu. Karena kalian sudah menaruh beban itu di hari lain. Jadi disesuaikan terus dibuat Excel kalau misalnya kalian sempat, ya suka-suka kalian lah mau bagaimana itu. Oke, makasih Kak Hanan udah mau menambahkan. Mungkin di sini ada kakak-kakak lain yang mau menambahkan nih pengalamannya kemarin mungkin dalam mengisi atau menyusun jadwal KRS. Tips-tipsnya atau apa gitu, ada yang mau menambahkan? Monggo langsung aja, silahkan. Aku mau nambahin kalau pengalaman aku sendiri kemarin aku nyusul jadwal nggak cuma satu, jadi ada 2 bahkan sampai 3. Jadi caranya misalnya itu pertanyaan dosen yang menurutku enak itu misalnya dosen A, kelas A, C sama D. Jadi aku buat jadwal 3 gitu loh. Jadi kalau pas ngeklik misalnya kelasnya penuh, kita nggak bingung mau ngeklik kelas apa lagi gitu. Misalnya langsung pindah ke kelas berikutnya gitu. Jadi nyusun KRS itu susah-susah gampang, harus improvisasi juga. Kalau misalnya sini penuh, kita juga harus mikir ngubahnya gimana juga gitu. Jadi dari aku tipsnya jangan buat jadwal cuma satu, biar nggak bingung juga nanti kalau ini habis, ini gimana gitu. Terima kasih. Oke, mungkin tadi Kak Budi mau menambahkan. Monggo Kak, silahkan. Aku mau menambahkan yang dari Hanan sama Rahma, mungkin sedikit gambaran buat teman-teman untuk bikin jadwalnya kayak gimana. Mungkin aku bisa share screen untuk rencana jadwal kayak punya aku dulu ya. Bentar, aku share screen. Apakah share screen-nya udah terlihat ya? Sudah Kak, aman. Oh ya, maaf sebelumnya aku belum bisa on cam. Ya, ini untuk rencana KRS semester 4 punya aku itu bikin 2 jadwal, yaitu untuk rencana yang pertama tuh yang atas, kemudian untuk rencana cadangannya tuh yang di bawah. Untuk sebelumnya itu aku udah pisahin ya, untuk yang matkul wajib sama matkul pilihan. Itu karena tuh di semester atas tuh udah banyak matkul pilihan, jadi jangan lupa diambil buat memenuhi SKS. Seperti itu sih. Terus untuk kelasnya sendiri, mungkin dari teman-teman tadi udah ada yang ngomong, bisa survei-survei dulu untuk dosennya yang enak yang mana, kelas yang enak yang mana, itu ini yang udah aku survei. Jadi ini tinggal masukin aja sih. Untuk contohnya Vistum B per C ini ada kelas Vistum B dan C, jadwalnya sama. Untuk dosennya tuh prioritas pertama tuh di kelas Vistum B karena dosennya tuh lebih enak di kelas Vistum B dibanding kelas Vistum C. Seperti itu sih. Terus untuk jadwal yang ini misalnya BJT di rencana pertama tuh aku ambil, tapi di rencana kedua nggak ambil, tapi aku ambilnya tuh di PPH. Itu karena matkul pilihan yang inginin pertama tuh budidaya jaringan tanaman dibanding pasca panen dan hortikultur. Seperti itu sih teman-teman. Udah dari aku, makasih.
Baik, terima kasih Kak Budi atas tambahannya. Mungkin di sini, oh ya, aku mau sedikit menambahkan lagi ya. Nah, kalau misalnya kita mau war KRS atau istilahnya nih, teman-teman UGM tuh biasanya nyebutnya si mawar gitu ya, si master war. Nah, biasanya kalau aku sendiri sih, kalau mau war gitu tuh aku pakainya ngisi KRS-nya tuh pakai laptop karena bisa Ctrl F. Tapi ada juga temanku yang lebih enak war-nya tuh pakai HP gitu. Jadi nanti bisa disesuaikan aja dengan kenyamanan teman-teman gitu. Kalau dari aku sih karena lebih enak pakai laptop ya, bisa Ctrl F gitu. Jadi aku ketikin aja, tinggal Ctrl F, terus aku ketikin nama matkulnya, terus aku pilih kelasnya, terus aku ketik lagi nama matkul yang lain gitu, pilih kelasnya lagi gitu sih. Jadi menurutku itu enak sih. Dan dari testi dari aku sendiri sih, alhamdulillah aku dapet ya kelas yang aku incar gitu loh dengan cara itu. Mungkin boleh teman-teman coba juga besok kalau misalnya KRS-nya nggak dipaketin gitu. Oh ya, di sini juga ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Sabrina Rizky Briliana. Kak izin bertanya, bagaimana caranya agar jadwal kuliahnya tidak tabrakan dengan praktikum? Oke, mungkin di sini kakaknya ada yang mau coba jawab dulu. Gimana cara mengatur jadwal kuliah supaya nggak tabrakan dengan praktikum? Mungkin aku mau coba jawab ya. Bagaimana biar jadwal kuliah tidak bertabrakan dengan praktikum. Sebenarnya sih insya Allah jadwal kuliah itu nggak akan bertabrakan dengan praktikum karena kuliah kan ini maksudnya ini yang dimaksud Sabrina ini maksudnya kuliah teori dengan praktikum atau antar praktikum gitu. Jadi misal gimana caranya biar praktikum A dengan B itu tidak tabrakan atau gimana caranya biar antara kuliah teori dengan praktikum itu tidak tabrakan. Dengan kuliah dengan ya, kuliah teori sama praktikumnya, Kak. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau kuliah teori dan praktikum sih insya Allah nggak akan tabrakan ya. Karena praktikum itu minimal paling cepat itu tuh dimulai jam 1:30, jadi jam 13.30. Biasanya sih kebanyakan praktikum ada praktikum yang nggak 1:30 tapi jarang gitu. Kebanyakan praktikum itu jam 1:30 siang itu baru dimulai. Dan untuk kelas teori itu tuh kelas teori terakhir itu selesai jam kalau di Buper ya itu tuh terakhir selesai jam 12.50 jam 1 gitu. Nah, jadi insya Allah kalau misal untuk antara kelas teori dan praktikum itu tuh insya Allah nggak akan tabrakan gitu. Oh iya rancop, aku baru ingat rancop itu ada yang pagi. Jadi kalau misal untuk apa ya kalau misal contoh rancangan percobaan itu kan akan diambil pas semester 3. Nah itu tuh bagaimana caranya biar nggak nabrak ya dari teman-teman harus pinter-pinter menyusun jadwalnya gitu kayak gimana ya kayak misal ya kalau misal untuk rancangan percobaan ya teman-teman kira-kira lebih senang mau ambil praktikum yang pagi atau praktikum yang siang nih. Rancap itu ada 3 yang pagi, siang dan sore gitu. Kira-kira aku lebih PW yang mana ya? Ambil praktikum yang pagi, siang atau sore gitu untuk rancangan percobaan. Ini khusus rancangan percobaan ya, dia yang ada yang pagi, siang, sore gitu. Jadi sebenarnya sepinter-pinternya teman-teman aja sih untuk menyusunnya gitu. Kalau misal teman-teman bingung, mungkin teman-teman juga bisa nyusun tanya cutting gitu kayak Kak gimana sih dulu enaknya ambil praktikum ini tuh praktikum rancap tuh enaknya jam berapa gitu kalau bisa nanya-nanya cutting gitu. Gitu sih mungkin dari aku kalau untuk yang praktikum dan mata kuliah teori ya. Kalau misal untuk mata kuliah yang kalau misal antar mata kuliah itu tuh kadang ada yang harus dikorbanin dulu. Jadi misal semester lalu, semester 5 ini aku pengen ambil matkul budidaya tanaman hias, tapi karena nabrak dengan matkulku yang sifatnya wajib, jadi ya mau nggak mau aku harus melepas si budidaya tanaman hias itu gitu. Jadi emang kadang
kita harus mengorbankan gitu dan ambilnya mungkin di semester gasal selanjutnya atau genap selanjutnya gitu. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditambahin dari teman-teman Mubang? Oh ya, benar nih kata Bilkis, kalau misal kalian ambil 2 kelas yang tabrakan itu tuh nggak akan bisa gitu. Jadi misal kalian ambil kelas apa ya semester 2 tuh, misal ambil ekosistem pertanian A sama genetika pertanian B, itu tuh mereka jamnya misal sama-sama hari Rabu jam 7 pagi gitu. Nah itu teman-teman nggak akan bisa milih dua-duanya. Jadi harus milih salah satu gitu, mau milih ekosistem pertanian A atau genetika pertanian B gitu. Ntar ada peringatannya gitu kalau kelasnya nabrak di semester. Gitu. Oke, mungkin dari teman-teman silakan kalau ada yang mau ditambahin. Aku nambahin dikit aja sih. Benar katanya Betis atau Mbak Yani, kalau misalnya KRS itu susah banget kalau misalnya nabrak. Tapi ini pengalamanku sendiri. Kemarin itu kelas praktikum itu nggak lewat nggak lewat master, tapi lewat Google Form. Jadi mau nggak mau kalian harus cek manual satu-satu, kira-kira nubruk atau enggak. Kemarin pengalamanku, aku sempat ceroboh di satu praktikum dan numbur antara rancop sama morfologi. Nah, di situ yang bisa kalian lakukan, pertama mungkin ya chat sama kakak-kakak asistensi, berhubung mereka kan punya kenalan sama akademik atau mungkin mereka punya kenalan sama dosen gitu. Jadi jadwal kalian nanti itu bisa dialihkan ke jadwal yang lain. Tapi jangan lupa kalau misalnya kalian misalnya ingin ganti jadwal karena tabrakan, bukti-buktinya itu disimpan. Jangan sampai karena kalian nggak suka harinya, kalian pengen ganti seenaknya saja, itu nggak bisa. Jadi disiapin kayak misalnya screenshot jadwal kalian gimana, terus hari itu ada praktikum apa, terus dijelasin ke kakaknya alasan kenapa saya nggak bisa melakukan praktikum pada jadwal itu karena apa gitu. Insya Allah mereka pengertian kok. Kemarin aku bisa berubah dari yang awalnya rancak hari Senin jadinya rancak hari Rabu karena bertumburan dengan mata kuliah lain. Jadi ya santai aja. Kalau misalnya memang sudah ceroboh kayak gitu ya mau nggak mau harus agak repot sedikit. Dari aku udah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hanan, Kak Yani. Oh, dari aku juga kurang lebih sama seperti yang udah disampaikan oleh Kak Yani dan Kak Hanan. Jadi kemungkinan buat tabrakan antara kelas kuliah gitu ya sama praktikum sepertinya sih kecil ya. Kecuali kalau ngisi praktikumnya itu manual pakai Google Form kayak di semester 3 kemarin gitu. Karena jadwalnya juga memang beda sih antara jam kuliah dan jam praktikum. Biasanya jam praktikumnya jam 1:30 gitu seperti yang udah dibilang Kak Yani tadi, dan jam kuliah terakhir itu jam 12:50 gitu. Itu aja sih dari aku. Mungkin dari kakak-kakak lain ada yang mau menambahkan? Sudah tidak ada? Mau nambahin dikit aja. Seperti yang tadi udah dibilang Hanan, kalau misal jadwal praktikum kalian bermasalah, itu tuh jangan sekali-kali kalian ngubah seenaknya sendiri di semester. Jadi pertama lapor dulu ke apa ya, kalau misal praktikum ya, kalau praktikum ya lapor ke asisten praktikum yang bersangkutan, ke koordinator asisten atau asisten yang bersangkutan gitu. Terus juga lapor ke akademik gitu untuk kalau minta tolong untuk kalau masih bisa jadwalnya minta tolong ditukar gitu atau ganti gitu. Tapi alasannya juga harus kuat. Kalau misal alasannya cuma karena ingin kelas bersama dengan teman, itu tuh ya nggak bisa ya teman-teman. Jadi alasannya harus kuat. Misal karena ada 2 matkul wajib yang nabrak, nah itu tuh teman-teman insya Allah bisa ganti gitu dengan bilang ke akademik atau asisten praktikum yang bersangkutan gitu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas tambahannya, Kak Yani. Ya, itu ada tambahan dari Kak Bilkis melalui kolom chat ya. Bisa bilang ke ketua angkatan biar bisa disampaikan ke akademik. Jadi akademik nggak bingung nanti kalau teman-teman menghubungi
sendiri gitu ya, karena banyak yang menghubungi kan nanti akademiknya bingung. Jadi bisa diwakilkan melalui ketua angkatannya gitu. Nah, apakah masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman di sini seputar KRS ataupun beasiswa? Monggo silahkan, mumpung masih ada waktu. Apakah ada yang mau bertanya? Oh ya, tadi untuk Sabrina, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Atau masih ada yang dibingungkan? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Gimana nih teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Jangan malu-malu ya, jangan takut, bebas aja pokoknya, santai. Yang mau tanya boleh ya, langsung aja tanya, boleh langsung on mic, raise hand, tulis di kolom chat, bebas pokoknya, silahkan aja. Nggak ada nih, beneran. Kalau gitu aku boleh ini nggak, Mareta mau izin nge-share tadi ada yang kelupaan belum Boleh, di-share boleh. tentang beasiswa. Mungkin ke teman-teman Mubang boleh minta tolong di-share tentang ini formulir beasiswa. Tadi ternyata kelupaan tidak dimasukkan ke PPT. Ini aku share, Pak. Monggo, kanan. Yang kelupaan tadi ya, Mbak. Udah terlihat belum? Ya, udah. Oke, jadi mungkin boleh di slideshow biar kelihatan atau di Zoom. Nah, itu jadi ini formulir beasiswa yang tadi aku omongin. Jadi ya teman-teman bisa lihat di situ apa aja yang harus diisi. Jadi ini semua itu harus teman-teman isi. Karena kalau nggak gitu nanti nggak bakal dikembaliin sama akademik itu kayak Mbak ini belum diisi nih, isi dulu gitu sama teman-teman. Jadi ini misal kayak di lembar yang di tengah itu ya ada pemohon, itu tuh ya teman-teman isi nama terang teman-teman, terus teman-teman tanda tanganin juga. Mungkin nggak usah ngeprint, jadi teman-teman mungkin bisa kayak scan aja tanda tangan teman-teman, terus teman-teman masukin ke situ gitu. Terus apalagi ya, ini ya ada kayak identitas pribadi, lalalala, terus IP 2 semester terakhir. Karena kalau misal teman-teman semester 2 ini nanti mau daftar beasiswa, itu tuh ya teman-teman isi aja dengan IP semester 1 karena ya teman-teman kan masih IP-nya baru 1 semester kan. Jadi ya teman-teman isi aja dengan IP 1 semester 1 itu. Dan IPK juga gitu karena teman-teman juga IPK-nya masih 1 kan, masih dari semester 1. Jadi ya teman-teman isi aja dengan IP semester 1. Kalau misal apa namanya? Kalau misal teman-teman kayak teman-teman ini nih, teman-teman 2020 kan udah semester 3 ya. Jadi kan udah ada IP dan IPK semester 1, 2, 3. Nah, kalau misal teman-teman 2020 ada yang mau daftar beasiswa, nanti mengisi IP-nya itu semester 3 dan semester 2. Terus IPK ya IPK gitu kan, rata-rata sih kayak ya pokoknya nilai gabungan dari semua mata kuliah dari semester 1 sampai 3. Terus jumlah SKS 2 semester terakhir. Kalau misal apa namanya? Kalau misal teman-teman 2020 ya isinya ya SKS semester 3 dan 2. Misal semester 3 ambil 24, semester 2 juga ambil 24. Jadi kan jumlahnya 48 SKS gitu. Terus SKSK itu tuh SKS kumulatif. Artinya jadi itu total SKS yang udah teman-teman ambil sampai sekarang. Tapi nggak termasuk di semester yang lagi teman-teman jalanin gitu. Jadi misal teman-teman 2020 kan habis ini semester 4 kan. Nah, itu misal teman-teman semester
di teman-teman 2020 di semester 4 itu ambil 20 SKS gitu anggap aja. Nah, 20 SKS ini itu tuh nggak dihitung di SKSK itu. Kenapa? Karena nilainya belum ada kan, karena kan masih ongoing kan, masih jalan gitu. Jadi kan nilainya belum ada. Jadi untuk SKSK itu tuh nanti diisi total SKS dari semester 1, 2, 3. Misal semester 1 ambil 20, semester 2 ambil 24, semester 3 ambil 24. Jadi SKSK-nya 24 tambah 24 tambah 20 gitu. Begitu. Terus karena teman-teman jumlah beban SKS untuk Faperta itu minimal 144 SKS ya teman-teman. Jadi untuk yang poin B3 itu tuh teman-teman isi aja 144 SKS. Untuk cuti kuliah dan skripsi ya teman-teman tulis aja belum, karena ya mungkin teman-teman belum pernah. Kalau yang udah cuti ya diisi aja sudah gitu. Terus kalau untuk rencana ujian pendadaran itu juga udah nggak usah diisi, karena kan teman-teman belum tahu kan uji pendadaran itu maksudnya kayak sidang skripsi itu tuh kapan, kan belum tahu. Jadi ya skip aja gitu, nggak usah diisi. Terus ya identitas orang tua dan nanggung biaya. Jadi teman-teman isi nama ayah ibu dan atau wali teman-teman yang menanggung biaya hidup teman-teman gitu. Terus kalau teman-teman punya saudara itu juga diisi, karena bisa memperkuat menjadi pertimbangan kuat untuk teman-teman menerima beasiswa gitu. Karena kalau misal teman-teman punya saudara yang masih kuliah atau sekolah itu kan ya cukup berat kan biayanya. Nah itu tuh juga bisa menjadi pertimbangan untuk penerimaan beasiswa gitu. Terus kalau misal teman-teman sudah pernah menerima beasiswa itu tolong di-list juga, karena itu juga akan memengaruhi kayak penerimaan beasiswanya gitu. Terus nama untuk lembaran terakhir itu surat rekomendasi. Jadi kan tadi aku udah bilang kan formulir sama surat rekomendasinya itu jadi satu file. Jadi nanti kalau misal teman-teman udah dikirim dari akademik itu tuh teman-teman pisahin sendiri pakai tools pemisah PDF yang ada di Google. Itu ada IPK dan SKS. SKS itu teman-teman isi SKSK ya. Jadi teman-teman isi SKS kumulatif. Terus jangan lupa teman-teman isi nama beasiswanya. Misal teman-teman mau daftar beasiswa Tanoto Foundation gitu. Jadi di lembar pertama itu kan ada kan formulir permohonan beasiswa, nama beasiswanya teman-teman tulis Tanoto Foundation. Terus juga di lembar surat rekomendasi ini teman-teman tulis untuk diusulkan sebagai calon penerima beasiswa Tanoto Foundation gitu. Jangan lupa teman-teman tulis. Untuk nomor surat nggak usah, karena nanti itu biar akademik yang ngisi gitu. Terus apalagi ya? Oh ya, fotonya juga jangan lupa gitu. Fotonya terserah, asal pas foto 3x4, mau background putih, background merah atau biru terserah. Gitu. Oke, mungkin udah sih kalau dari yang slide tentang formulir permohonan beasiswa. Mungkin bisa di next ke slide yang selanjutnya. Oke, ini kalau misal teman-teman buka si master itu tuh, kalau misal teman-teman mau lihat beasiswa apa nih yang kira-kira lagi buka, ada teman-teman klik bagian kemahasiswaan, terus teman-teman klik bagian beasiswa gitu. Kalau misal teman-teman mau daftar, itu tuh ya tinggal klik ini, klik aksi ini. Ntar akan keluar kayak syarat syarat beasiswanya itu apa aja, tersedia nggak untuk fakultas pertanian gitu. Kayak syarat itu misal syarat IPK-nya minimal 3, terus tahunnya minimal angkatan 2018 anggap aja gitu. Terus misal syarat-syarat dokumen, misal biasanya sih yang sering diminta tuh kayak ya standar sih formulir beasiswa, terus surat penghasilan orang tua. Kadang ada juga beasiswa yang mensyaratkan kayak KIP gitu, KIP, KIS atau SKTM gitu. Tadi barusan aku cek si master ada beasiswa yang buka loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mungkin berminat untuk mengajukan beasiswa itu ya bisa cek si master aja untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan begitu. Oke. Oh ya, ini bukannya ada beasiswa baru di si master dan
terbuka juga untuk angkatan 2021 sampai 2019. Jadi silakan teman-teman cek aja, kayak sering-sering aja gitu, cek Master atau website Mawa UGM biar nggak ketinggalan info beasiswa gitu. Oke, mungkin itu sih kalau dari aku terkait tambahan dulu gitu. Oke, aku kembaliin ke Mareta. Baik, terima kasih Kak Yani atas sharingnya tentang beasiswa ya. Oke, di sini mungkin teman-teman ada yang mulai terpancing gitu, ada pertanyaan gitu dari teman-teman, boleh langsung disampaikan aja ya tentang beasiswa ataupun KRS tadi, boleh banget. Oke, udah ada Faiz Alfian, boleh banget, silahkan monggo. Oke, terima kasih Kak kesempatannya. Aku mau nanya tentang KRS Kak. Nah, kan kita kan ketika ngisi KRS itu apabila ada kendala, contoh katakanlah ada yang nggak kebagian kelas atau telat ngisi, itu prosedur ngurusnya bagaimana ya Kak? Atau langsung ke akademik atau perwakilan dari angkatan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin aku coba jawab sedikit dulu ya. Kalau di angkatanku biasanya itu yang KRS-nya bermasalah itu list di grup dan nanti ketua angkatannya yang bakal menyampaikan ke akademik gitu. Jadi biasanya perwakilan sih yang bakalan benerin gitu, yang bakal ngurusin KRS teman-teman. Biasanya sih ketua angkatan ya. Oke, mungkin segitu sih dari aku. Kalau dari kakak lain ada yang mau menambahkan mungkin? Oke, mungkin aku nambahin. Jadi sama sih kayak yang Mareta bilang. Jadi kadang kan ada kelas yang kayak misal ada kelas yang kayak peminatnya banyak gitu, tapi kuotanya kurang. Nah, itu tuh bisa chat ke ketua angkatan, minta tolong dong kelas ini ditambah, misal ditambah 10 orang dong kuotanya gitu. Nah, itu bisa. Terus kalau misal untuk telat KRS itu kan biasanya untuk satu angkatan itu periodenya seharian ya, dari jam 8 pagi sampai 23.59. Terus kalau misal telat atau misal kayak ada kelas tambahan yang ingin diisi, itu biasanya nanti kayak 2 minggu setelah periode pengisian KRS itu ada namanya periode perbaikan KRS. Nah, itu tuh ntar teman-teman bisa kayak nge-cancel, misal teman-teman nggak jadi ambil kelas, teman-teman bisa cancel di saat itu. Atau teman-teman mau nambah kelas nih, nambah kelas pilihan apa. Nah, itu tuh bisa teman-teman lakuin di periode perbaikan KRS itu, atau kayak mau ganti kelas gitu ya bisa lah di periode perbaikan KRS itu. Tapi yang penting, satu itu tuh bilang dulu ke ketua angkatan gitu, seenggaknya lapor gitu biar nggak ada kebingungan gitu dengan dengan akademik gitulah istilahnya. Saya lapor dulu ke ketua angkatan. Itu mungkin dari aku. Oke, terima kasih Kak Yani. Di sini ada kakak-kakak yang mau nambahin lagi nggak nih? Oke, nggak ada ya. Mungkin dari aku mau nambahin sedikit sih ya. Jadi ketua angkatan itu nanti kalau KRS-an bakalan sibuk ya, dan chatnya mungkin bakalan rame. Jadi ketua angkatan 21 mungkin siap-siap aja sih ya. Karena kalau di angkatanku itu biasanya di grup itu disediakan kayak list-listan gitu loh. Misalnya aku si A, B, C, D itu nggak kebagian buat masuk ke kelas ini, terus di list di grup sampai jam berapa gitu mungkin nanti, pokoknya ditunggu sampai jam berapa, baru nanti si ketua angkatan menyampaikan ke akademik untuk menambah kuota kelasnya gitu. Begitu juga kalau misalnya ada yang nggak kedapatan kelas gitu. Misalnya di agronomi ada matkul wajib apa ya? Misalnya genetika pertanian gitu. Genetika pertanian tapi prodi lain juga mengambil. Nah, genetika pertanian yang anak agronomi ini nggak kebagian kelas, tapi kayak gimana ya? Yang dari prodi lain gitu justru malah kebagian. Nah, biasanya kadang ada sedikit war ya antar prodi tentang matkul yang mau diambil, dan itu biasanya yang ngurusin itu ketua angkatannya. Jadi ketua angkatannya antar prodi itu kayak ya pokoknya siap-siap mental aja lah gitu lah intinya buat mengurus KRS teman-temannya gitu. Jadi di sini ketua angkatan 21 siapa ya kalau boleh tahu? Hadir Kak. Oh, oke. Faiz semangat ya untuk mengurus KRS teman-teman di semester berikutnya gitu.
Mungkin nanti kalau bingung juga boleh banget tanya-tanya ke kakak tingkat, tanya-tanya ke kita itu boleh banget, silahkan monggo aja, supaya nggak bingung gitu. Mungkin gitu aja sih tambahan dari aku. Kalau dari kakak yang lain, udah nggak ada yang mau nambahin lagi? Oke, kalau udah nggak ada yang mau nambahin lagi, teman-teman di sini dari angkatan 21 ada yang masih mau bertanya nggak nih? Mungkin satu pertanyaan lagi masih cukup nih. Ada nggak nih teman-teman? Udah nggak ada ya? Oke. Oh ya, itu di kolom chat itu ada contoh-contoh beasiswa, bisa teman-teman baca di kolom chat. Oke, mungkin karena ini udah nggak ada yang bertanya lagi dan kita juga udah sharing-sharing mengenai beasiswa, KRS, praktikum, asisten praktikum gitu ya. Mungkin selanjutnya aku bakalan bacain beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah teman-teman isi di form yang kita bagikan sebelumnya. Oke, di sini pertanyaan pertama, apakah mengulang matkul merupakan sebuah hal yang wajar? Apa ketentuan-ketentuan agar tidak mengulang matkul dan kalau mengulang bagaimana gitu? Oke, mungkin di sini dari kakak-kakaknya dulu deh, ada yang mau coba jawab dulu nggak nih? Monggo silahkan aja langsung kalau mau coba jawab pertanyaan dari teman-teman 21. Oke, mungkin aku coba jawab ya untuk ngulang. Ngulang sih wajar banget ya, karena ada sangat banyak faktor yang menyebabkan seseorang itu mengulang matkul. Bisa karena emang mahasiswanya kebetulan mungkin kurang baik performanya dalam kuliah. Tapi bisa juga itu tuh karena dosennya gitu. Ya mungkin dosennya kayak apa ya? Dosennya kayak nggak jelas gitu. Jadi mahasiswanya pada dikasih nilai jelek semua. Itu tuh ada dosennya kayak gitu. Dan ketentuan agar tidak mengulang matkul. Ketentuan agar tidak mengulang matkul itu nilainya di atas D. Jadi kalau misal C per D aman lah, masih aman, masih nggak perlu ngulang gitu. Tapi kalau mau ngulang ya enggak gitu. Kalau mengulang bagaimana? Nanti kalau mengulang itu nanti biasanya kayak sebelum KRS itu nanti akan ada G-form dari Advodema kayak untuk mendata anak-anak yang mau mengulang matkul gitu. Jadi ada kayak misal matkul apa yang mau diulang, itu terus nilaimu tuh berapa. Biasanya kalau misal nilaimu cuma C, itu tuh nggak apa ya, sama akademi itu nggak akan nggak akan di ACC gitu permintaan ngulang matkulnya itu. Bisa kalau mengulang, cuma kemungkinannya kecil gitu untuk diterima mengulang matkul gitu. Jadi mengulang matkul pun itu nggak semua akan diterima ya teman-teman. Jadi kayak yang sekiranya dirasa memenuhi syarat untuk mengulang matkul aja yang diterima. Biasanya kalau yang diterima itu minimal itu D, di atas D. Jadi C per D itu di atas C per D, terus C min, C plus itu tuh enggak itu. Kemungkinan kecil akan diterima mengulang matkulnya gitu. Kalau mengulang gitu tadi, nanti isi G-form, terus nanti akan mengisi JKRS gitu. Kalau aku pribadi sih alhamdulillah sih sampai sekarang belum pernah mengulang matkul. Mungkin dari teman-teman kalau mungkin ada yang pernah mengulang matkul gitu, mungkin bisa sharing pengalaman. Mungkin belum ada kali ya. Dari aku sendiri juga belum pernah mengulang matkul, tapi menurutku mengulang matkul itu sebuah hal yang wajar sih ya. Wajar-wajar aja bisa dilihat alasannya mengapa mengulang matkul gitu. Tapi mungkin emang di fakultas ini agak susah ya kalau mau mengulang matkul karena seperti yang udah Kak Lani bilang tadi nilainya harus D dulu gitu baru akademik mau meng-ACC gitu sih. Oke, apakah di sini ada kakak-kakak lagi yang mau menambahkan tanggapannya gitu, memberikan tanggapannya mengenai pertanyaan ini? Kalau tidak ada, kita next ke pertanyaan selanjutnya aja. Oke, boleh next ke pertanyaan selanjutnya.
Udah aku next apa belum kelihatan ya? Oh ya, di tempatku belum kelihatan sih. Oh ya, sebentar. Ini aja deh. Aku bacain aja dari tempatku. Jadi pertanyaan kedua itu adalah bagaimana cara menghadapi burnout atau stres selama kuliah? Wah, gimana ya? Kalau dari kakak-kakak sendiri gimana nih? Mungkin dari Kak Hanan deh. Kak Hanan sendiri gimana nih cara mengatasi burnout saat kuliah? Gimana, Kak? Kalau dari pengalaman pribadi ya, kalau aku itu biasanya kan setiap kuliah itu biasanya hari Sabtu Minggu itu libur. Nah, itu bisa banget buat teman-teman itu cari kesibukan lain selain kuliah. Kayak misalnya mungkin ya kalau aku main game atau mungkin keluar bareng teman gitu. Kayak nyari-nyari hiburan gitu sih. Jadi ketika kuliah itu jangan dibuat ngotot banget kayak misalnya hari Sabtu aku mau belajar tancap misalnya, hari Minggu harus belajar ini. Saranku ya boleh aja sih kayak gitu, tapi saranku jangan karena sebagus apapun kalian belajar, tapi kalau mental kalian kurang baik, ya kurang maksimal juga. Jadi harus sesuai dan seimbang. Kalau misalnya kalian sudah kerja keras pada hari lain, ya kalian juga harus menyisakan hari untuk istirahat. Itu kalau dari aku. Kalau dari yang lain mungkin boleh. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri ya, gimana cara aku mengatasi burnout itu pertama sih aku biasanya menghindari chat dulu dari teman-teman karena takutnya kalau aku balas chat dengan mood yang jelek itu malah gimana ya, kayak memperkeruh suasana gitu loh. Takutnya malah aku salah ngomong atau gimana gitu. Jadi aku menghindari dulu chatting sama teman-teman. Terus mungkin aku istirahat dulu sih kayak rebahan 10 menit, 15 menit kayak gitu menurutku juga udah lumayan cukup. Terus juga aku nyempetin waktu untuk keluar, jajan-jajan, beli makanan yang, aku suka, yang aku baru pengen gitu, dan itu lumayan, bisa nambah mood aku gitu loh, bisa naikin mood aku lagi. Ya meskipun nggak full 100% gitu, tapi ya setidaknya jadi bisalah untuk, nyicil-nyicil ngelaprak lagi setelah sebelumnya kayak lemes banget nggak bisa, mungkin setelah itu jadi bisa. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari teman-teman lain gimana nih cara mengatasi burnout-nya? Boleh dong sharing di sini sama teman-teman 21. Mungkin aku mau nambahin dikit. Kalau dari aku mungkin kayak saving energi aja ya, soalnya kayak jangan terlalu mencurahkan semua energi kalian itu buat kuliah doang gitu kan, karena kan masih banyak tuh hal-hal yang lebih menarik gitu yang bisa dikerjain. Kayak teman-teman sekarang kan masih online, masih bisa banyak ketemu sama keluarga. Nah, itu habisin waktu yang banyak tuh sama keluarga, soalnya keluarga itu juga sebenarnya bisa mengalihkan stresnya teman-teman atau ke teman-temannya teman-teman lain kayak gitu. Soalnya semester depan itu juga bakal lebih berat lagi. Jadi kayak biar teman-teman nggak capek tuh di semester-semester yang akan datang, teman-teman disimpan dulu energinya, jangan yang kayak terlalu terlalu apa ya bahasanya kayak jor-joran gitu kan, gitu aja dari aku. Tapi dari teman-teman juga pasti punya cara-cara sendiri kan buat menghadapi burnout selama kuliah gitu. Oke, tadi Kak Ersa udah sharing, Kak Hanan udah sharing. Mungkin kita denger sharing dari Kak Rahma. Coba gimana cara Kak Rahma nih mengatasi burnout selama kuliah? Boleh dong sharing di sini bareng sama kita. Kalau dari aku kurang lebih sama ya kayak kakak-kakak semua gitu. Me time, drakoran itu perlu sih kalau menurut aku. Kalau udah stres gitu terus kayak isinya pelajaran semua otaknya gitu ya, scroll TikTok lah apa drakoran gitu. Terus kalau aku sendiri nyemetin waktu olahraga ya minimal seminggu sekali itu minimal, karena dari olahraga tuh kayak nge-refresh otak juga, karena kalau olahraga kan ngasilin hormon apa sih, enzim buat bahagia gitu. Dari aku kayak gitu. Terus makan jangan sampai ke skip gitu aja sih, kayak jaga pola makan, terus makannya juga yang banyak gitu ya. Jangan stres sendiri gitu karena kuliah. Ya enjoy aja, dibawa enjoy aja kalau kuliah gitu.
kasih. Oke, terima kasih Kak Rahma atas sharingnya. Oke, sekarang kita dengerin dari Kak Yani. Gimana Kak Yani? Kalau dari aku, stres selama kuliah burnout, mungkin ya satu sih me time, kayak tadi Bilkis bilang me time-nya dia drakoran. Mungkin me time orang lain ya tidur gitu. Mungkin me time orang lain rebahan, nggak ngapa-ngapain gitu. Satu, yang pertama sih iya sih, me time, luangkan waktu untuk dirimu sendiri, to take care of ourselves, gitu, of yourself, untuk merawat dirimu gitu. Merawat ini dalam artian merawat apa ya, menjaga kesehatan mental gitu ya, dengan apa ya, istirahat gitu, jangan mikirin matkul dan lain-lainnya. Terus ini aku dapat apa ya, saran dari salah kayak waktu itu ada psikolog yang ngasih aku saran itu, kalau misal teman-teman kayak mulai merasa burnout itu tuh, teman-teman jangan dipendem di dalam hati atau pikiran gitu, jadi dikeluarkan gitu. Nah, mengeluarkannya ini bisa macam-macam. Misal kalau aku pribadi sih biasanya ngechat teman-teman gitu, kayak sambat aja gitu ke teman-teman, ke teman-temanku gitu, kayak ya udah sambat aja apapun lah, aku ngetik random, aku sambatin gitu. Mungkin orang lain ada yang, kalau dari yang aku tahu itu tuh ada yang ya bikin nulis diary gitu. Jadi ya nulis diary entah digital atau nulis diary dengan tulis tangan gitu, untuk meluapkan perasaan stresnya gitu. Ada juga yang kayak apa ya, meluapkan perasaannya itu, mengeluarkan perasaannya itu dengan kayak curhat, ngomong sendiri gitu. Jadi kayak misal curhat ngomong sendiri terus direkam pakai voice note, itu tuh ada orang yang kayak gitu. Jadi beda-beda ya tiap orang, tapi intinya itu jangan dipendem di dalam diri sendiri gitu, keluarkan atau berupa diary atau teman-teman ngomong. Terus sama aku dapat saran juga, itu tuh jangan sendirian gitu, kayak ketemulah dengan teman-teman, atau intinya dengan orang-orang yang kalian sayangi gitulah, dengan teman-teman atau dengan keluarga atau mungkin bahkan dengan kucing kalian atau peliharaan kalian gitu tuh. Itu tuh bisa membantu untuk mengurangi burnout atau stres dalam selama kuliah. Gitu sih mungkin dari aku. Oke, terima kasih Kak Yani atas sharingnya. Mungkin di sini dari Kak Budi atau Kak Eka ada yang mau sharing tentang pengalamannya dalam menghadapi burnout selama kuliah? Boleh langsung on mic aja. Oke, dari Kak Budi kurang lebih sudah disampaikan dengan teman-teman. Oke, mungkin bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Gambaran semester 3 ke atas bagaimana? Oke, ini siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ada yang mau jawab dulu nggak nih dari kakak-kakaknya? Kalau dari aku sendiri sih ya, gambaran semester 3, karena aku baru ngalaminnya semester 3 ya, semester 3 menurutku lumayan capek ya, karena di semester 3 ini jadwalku kayak full gitu, kita dapat maaf sebentar ya, kita dapat matkul yang ada praktikumnya itu ada 6, dan jadi otomatis full gitu ya, satu semester kita praktikum tiap hari. Nah, terus semester 3 itu kalau dibandingin sama semester-semester sebelumnya, menurutku aku lebih dari aku sendiri lebih ngerasa capeknya di semester 3 karena selain banyak praktikum dan banyak matkul ya, karena organisasinya juga baru pada aktif-aktifnya gitu loh. Jadi kita mau nggak mau harus bisa nge-manage waktu kita dengan baik antara organisasi dan perkuliahan itu sendiri. Itu sih kalau dari aku sendiri, karena tipe orangnya
yang nggak bisa membagi waktu dengan baik ya. Jadi aku usahain untuk nggak ikut terlalu banyak kegiatan. Jadi kita harus tahu dulu kemampuan diri kita itu gimana. Apakah kita mampu kalau kita ikut banyak kegiatan, tapi akademiknya juga tetap jalan gitu. Jadi pokoknya ketahui diri sendiri dulu sih kalau menurutku. Itu aja sih kalau dari aku. Mungkin dari kakak-kakak lain ada yang mau menambahkan? Yang semester 4 mungkin atau 5 gitu. Dari kakak-kakak 19 mungkin ada yang mau sharing pengalamannya semester 4 dan 5. Bagaimana? Semester 4 kalau dari aku seru banget soalnya dari mata kuliahnya tuh banyak yang seru-seru gitu. Terus praktikumnya itu kalau semester 4 seingat aku ya, itu enggak yang ini PPT deh. PPT terus kan banyak tuh mata kuliah pilihan. Itu juga ada praktikumnya kayak pekarangan ada 2. Itu laporannya nggak per acara. Jadi per acara tuh biasanya outputnya ada video atau ada apa ya, pernah suruh apa ya, aku lupa. Tapi pokoknya nggak terus-terusan laporan tertulis yang kayak di semester sebelumnya. Terus kayak PPT itu pertumbuhan dan perkembangan tanaman itu laporannya juga nggak per acara ada laporan, tapi kayak cuman 2 acara kalau nggak salah. Yang lain outputnya beda-beda. Jadi kayak seru gitu. Kalau dari semester 5, karena udah masuk penjurusan, jadi karena aku masuknya pemuliaan ya, kan beda tuh sebelumnya sama agro, jadi kayak agak kaget dikit. Gitu. Oke, terima kasih Kak Ersa atas sharingnya. Ini dari kakak-kakak lain ada yang mau sharing lagi atau mau next ke pertanyaan selanjutnya nih? Udah nggak ada? Oke, kalau udah nggak ada mungkin bisa next ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Nah, ini pertanyaan terakhir aku bacain. Hal apa saja yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa di dunia perkuliahan untuk kemudian menjadi bekal di dunia kerja? Wah, keren ya pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab sama kakak-kakaknya. Ada yang mau menjawab? Monggo, silahkan aja langsung dijawab. Aku mau coba jawab deh. Gimana ya, karena kita semua di sini belum pernah merasakan dunia kerja. Aku sendiri belum pernah merasakan dunia kerja sih. Nggak tahu kalau mungkin teman-teman lain ada yang pernah merasakan dunia kerja. Hal apa sih yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa? Yang pertama, melatih mungkin skill sosial. Jadi kayak nambah-nambah relasi gitu, kenalan, nambah network gitulah istilahnya, nambah jaringan gitu. Jadi kayak apa ya, nanti informasi kayak tentang kerja-kerja gitu malah biasanya banyaknya dapat dari network kita gitu, dari jaringan kita gitu, dari kenalan-kenalan kita. Terus apalagi ya, latih skill kayak apa ya, kayak menulis gitu, menulis dengan PUEBI atau EYD yang benar gitu. Jadi ya gimana ya, karena kan kalau misal di kerja itu kan komunikasinya kan resmi kan gitu. Jadi apa ya, kayak dengan apa ya, kayak sebenarnya untuk komunikasi resmi itu udah dilatih sejak kuliah ini sih, dengan teman-teman menulis laprak itu kan bahasanya ilmiah ya, bahasanya resmi gitu kan ya, formal gitu. Nah, itu sebenarnya udah terlatih sih gitu. Untuk menulis dengan formal dan resmi. Selain itu dengan menghubungi dosen. Ini kan teman-teman kadang juga harus menghubungi dosen, itu kan harus sopan kan. Nah, itu tuh juga kayak membantu untuk melatih skill komunikasi kita antar di dunia kerja. Terus kalau dari skill teknis sih, kalau kata orang-orang sih belajar Excel, Microsoft Excel itu penting banget karena Excel itu benar-benar bisa buat segala-galanya. Itu sih kalau dari aku.
Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Yani atas sharingnya. Mungkin di sini ada kakak-kakak lain yang mau menambahkan mungkin. Aku nambahin dikit boleh nggak? Boleh, monggo silahkan. Mumpung nih kalian kan masih mahasiswa, apalagi masih semester baru. Biasanya kan belum sesibuk semester atas. Saranku banyak-banyain ikut UKM atau mungkin ekstra-ekstra yang kalian minatin gitu. Kalau misalnya ada kegiatan yang rame gitu, kalian ikut aja. Hitung-hitung, itu nambah CV kalian kalau misalnya kalian mau kerja nanti. Daripada kalian cuma jadi kuliah pulang, apalagi kan online kan, waktu luang banyak. Mending kalian ikut UKM, kayak misalnya ikut magro atau mungkin ikut yang lain. Gitu. Aku saranin masuk UBAM ya kalau masuk magro. Itu nanti bisa jadi tambahan di CV nanti kayak misalnya, oh anak ini ternyata selain kuliah itu juga aktif di kegiatan-kegiatan tertentu. Soalnya ini kata-kata orang sekitarku ya, kalau misalnya orang yang lulus kuliah itu wajar, tapi jarang ada orang yang lulus kuliah tapi apa ya, dia itu punya pengalaman gitu. Makanya kan sering ada meme kayak misalnya fresh graduate tapi biasanya di CV itu diminta pengalaman kerja 5 tahun atau 2 tahun gitu. Ya itu sebenarnya mungkin merujuk ke ini kegiatan kalian selama kuliah itu ngapain aja. Itu sih kalau dari aku. Oke, makasih banyak ya Mas Hanan atas sharing-sharingnya dan promosi terselubungnya ya. Jadi teman-teman di sini kalau mau join Imagro boleh banget daftar Mubang ya, keilmuan dan pengembangan. Kita welcome banget kok. Oke, karena ini udah pertanyaan yang terakhir dan tadi kita juga udah sharing-sharing tentang banyak hal mengenai dunia perkuliahan, mulai dari praktikum, beasiswa, KRS sudah kita obrolin ya tadi. Sampai saking serunya nih, udah nggak kerasa kita udah hampir memasuki penghujung acara. Nah, tapi sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, kita dokumentasi dulu dong ya. Karena virtual meet tanpa apa namanya dokumentasi gitu tuh kayak bagaikan ambulan tanpa wiwiu ya. Kayak apa sih? Kayak kurang afdol gitu, kayak masih ada yang kurang gitu ya. Jadi ayo teman-teman di sini on cam dulu dong. Kita dokumentasi bareng. Boleh pakai virtual background apapun, boleh pakai video filter dari Zoom-nya, bebas saja. Ayo dong kita on cam dulu, kita foto bareng. Monggo teman-teman yang tidak terhalang sinyal, mumpung cuma sebentar aja toh. Lumayan. Ya, sebentar aja nih, ayo. Kita on cam dulu, kita foto bareng. Nah, gini kan keren, banyak yang on cam. Ayo teman-teman yang lain masih ditunggu ya. Silakan. Cari video filter dulu, siap-siap dulu juga boleh. Monggo, bebas aja. Yang mau make up juga boleh, tapi Ya. jangan lama ya. Ada yang masih mau on cam nggak nih? Kalau ada kita tunggu dulu. Ada nggak nih? Udah nggak ada? Kalau udah nggak ada, mungkin untuk kakak-kakaknya boleh didokumentasikan. Oke, aku dokumentasikan ya. Aku hitung dari sebentar, ini ada 3 slide, jadi teman-teman saranku senyum terus saja, soalnya aku nggak tahu teman-teman masuk slide yang mana. Kita hitung dulu ya. Slide 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, aku taruh dulu. Slide 2, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Slide 3, 1, 2, 3. Oke, sebentar.
Oke, kayaknya udah sih. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Hanan. Oh ya, teman-teman, aku mau mengingatkan lagi nih untuk ikut serta memeriahkan acara Imagrotalk 2 ini dengan cara upload Instastory berupa foto, video, atau apapun bebas sekreativitas teman-teman mengenai kesan-pesan teman-teman nih dalam mengikuti Imagrotalk 2 ini. Dan jangan lupa tag Instagramnya ImagroGM Yogyakarta. Oh ya, akun teman-teman juga jangan di private ya, supaya kakak-kakak di sini bisa cek feedback dari teman-teman gitu, bisa baca kesan-pesan dari teman-teman. Nah, durasi penguploadannya itu juga lumayan lama ya, 1 hari, mulai dari malam ini sampai besok pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, ada hadiahnya ya, spesial loh ini disiapin sama kakak-kakaknya, jadi jangan sampai nyesel karena nggak ikutan ya, karena hadiahnya bener-bener spesial banget, banget. Oke. Karena kita sekarang sudah benar-benar memasuki penghujung acara ya, jadi di sini aku mau ucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya dan mengikuti acara ini, antusias mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Dan juga aku mau minta maaf apabila ada perkataanku yang mungkin kurang berkenan gitu di hati teman-teman sekalian. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Pergi beli dupa bareng Anya. Sampai jumpa di Imagrotalk selanjutnya. Saya Marieta Aulia Putri mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you. Oh ya, teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya lagi gitu juga boleh ke kakak-kakaknya di sini. Bebas saja mau chat lewat Instagram atau apa gitu. Boleh. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, jangan lupa ya ikutin challenge-nya. Karena mubazir nih hadiahnya kalau enggak ada yang ikutan. Caranya pakai filter gimana sih? Ada di ini video. Oh, terus video filter ini. Nah, itu. Wow. Mbak Nilania, ada pertanyaan? Oh, langsung wih. Wow. Mbak Puput Dinul, ada pertanyaan mungkin? Ayo gabung, Dek. Ya, gabung aja kita ngobrol-ngobrol. Ketiduran. Anjir, aku jadi bermata 4. Bukan yang 6. Halo. Nah. Oke, udah sih ini. Anjir kayak mati. Ini stop recording ini ya? Udah.